harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mengikutmu Yesus, Juru Selamatku. Kaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya tahu akan tiba waktunya saya mati. Karena waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu.
kepada diriku. Hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagimu. Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Mari seruan kepada Tuhan kita bicara. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun. Dari surga kau turun ke dunia. Kau ambil rupa seorang hamba. Kau
seruan teriakan. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Kembali ayat 1, hanya perempuan. Ayat 1 perempuan. Tuhan Yesus, Ku sadar ku lemah, Tuhan berkata-katalah kepada Tuhan ku sadar yang mati bagi kita, menderita tapi juga bangkit bagi kita. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati. Sama-sama seruan yang keras, oh Tuhan ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria dari surga, dari surga Kau turun ke dunia, Kau ambil rupa seorang hamba, Kau biarkan diri-Mu dicaci maki, Kau rela disalibkan bersama-sama. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Well, pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their life a stirring testament to God's sustaining grace. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who
come behind us, find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us Oh, may all who come behind us find us faithful. Mulia, mulialah namamu, Allah yang kuasa. Kudus, kuduslah namamu, Bapa pemilik hidupku. Aku datang dan bersujud, kuduskanlah hidupku. Mulia, mulialah namamu, Bapa pengasih jiwaku.
nanti kakaknya. Cek. Selamat sore, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Horas. Ya, kita bersyukur Tuhan menghantarkan kita di tempat ini untuk ibadah komunitas Bonapa Sogit, Yayasan Bina Dunia beserta dengan STT Trinity. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita langkah baiknya kita akan latihan terlebih dahulu pujian respon firman Tuhan. Kidung Jemaat 263 yang telah menang. Berhubung karena kertas acara kita masih belum sampai di tempat, masih on the way. Jadi harap Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengikutinya lewat slide yang ditampilkan di atas. Yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon al-hayat. Tak lagi ingat duka atau maut, Kristus yang hidup Tuhan yang tetap. Ia nikmat sorgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Ayat 2 sama-sama. Yang telah menang namanya kan tertulis di kitab kehidupan yang bakal. Ia pun tampil dalam jubah putih, mengaku kau Tuhanku selamanya. Dan dari dia terima tajuk mulia selamat kudus. Tajuk mulia selamat kudus. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah KBD YBD bersama dengan STT Trinity. Dalam hal ini pengurus komunitas Bonapa Sogit Yayasan Bina Dunia menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan juga rekan-rekan saudara kami yang mengikuti live streaming melalui YouTube komunitas Bonapa Sogit. Kami menyambut dengan sukacita selamat beribadah untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama hadir bersama dengan komunitas Bonapa Sogit sore hari ini ada? Ya, kita semua stok lama ya yang setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan.
Ya, selamat beribadah untuk kita semua. Damai sejahtera dari Allah menolong kita untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan menortor buat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Marolop-olop tondiki. Nanti kita lanjut dengan Marlojong au o Tuhan. Mari manortor buat Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita mengatakan Marolop tondiki, ay nang dito Guste susi, kamu sudah begemai, Sailas roha kumbadoki, sonang nitiki. sonang Duk jumpang Yesus Tuhan ki. Jumpang Yesus Tuhan ki. Toni nama ngacaria tarban malas di roha sonang nitiki. Duk jumpang Yesus Tuhan ki. Ihau holong na rohaki. Ihau holong na rohaki. Dung nasoboy bemagohi. Mata nado natapang pinggol na tu bangihon. Sonang titiki. Sonang titiki. Tunjuk pang Yesus Tuhan ki. Todi nama ngacaria tarban malas ni roha. Sonang titiki. Tunjuk pang Yesus Tuhan ki. Marlojong au o Tuhan, Tuhau pinar silami. Marlojong au o Tuhan, Tuhau pinar silami. Pangido au sianmo, asini roho. Ale ni ale Tuhan, ala ni ale Tuhan. Tarbai nau sona, sogo di jolo. Sekali lagi, marlojong au o Tuhan, marlojong au o Tuhan, Tuhan pinar silami, pangido au siango, pasini roho, alani ale Tuhan, tarbai nau sona, sogo di jolo, di Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita saat teduh. Jolong oh di bataku sayu se dorohakon say pasian tangian
Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Menyadari kalau dia hidup ada sebagaimana adanya. Itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hendaklah kita menyiapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan, menyambut anugerah Tuhan lewat puji-pujian bahkan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita nikmati pada ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi buku ND 15 Aut Nasaribu Haliganda. Segenap hatiku bersyukur padamu Tuhan Allahku. Segenap hatiku bersyukur padamu Tuhan Allahku. Atas segala karunia-Mu yang Kau limpahkan bagiku. Kau murah hati padaku, memberikan kebutuhanku. Sai jalo maale Tuhanku, pamujiko nahurangi. Sai jalo kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kristus datang dari sorga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Firman Tuhan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan lagu pujian Ai songonon holong ni debata ditongos do anakna na sasadai unang tuhamatean na porseai nang tuhangoluani. Mari kita memuji Tuhan dari buku Ende 596 Ai songonon holong ni debata, yang menyanyikan pertama laki-laki.
kaum wanita sambil menikmati lagunya dan mengingat kasih Tuhan yang besar itu. Hai songo nolong ni de batatai di tongos do anak nang nasasadai unang Tuhan mate anak porseai nang Tuhan oluan. Kaum wanita ay songonon holong ni dede di batai. Ay songonon holong ni de batatai di tongos do anak nasasadai unang Tuhan matean nang porseai Bersama-sama betapa besar kasih Allah tuh dunia. Betapa besar kasih Allah tuh dunia. Anaknya diberi selamatkan manusia agar tidak binasa orang beriman, namun masuk ke surga. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai bahan responsoria untuk kita sore hari ini. Kita akan baca secara bersama-sama Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca dalam Alkitab TB masih lama. Karena mungkin kita yang pegang Alkitab yang masih lama kali ya. TB baru mungkin bisa segera untuk kita belikan. Kita akan baca Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terpujilah Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan bernyanyi dari buku Ende 174, Torop Dope Nasiati di Hasampuran Rea. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Torop dobe nasiati di Hasampuran Rea ipehamu pardosai sayo loma orsea ai devata majo
tanah atau sayuran juabe salihon pamiona ai de mata mamioha di baheni sairo musik saja. Inginkah kau turut serta pergi bersama-sama? Inginkah kau turut serta pergi bersama-sama ke perjamuan yang bakal penuh damai sejahtera. Muliakan Tuhan yang esa karena segala rahmat kekal segala rahmatnya kekal segala rahmatnya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami, khususnya anak-anak-Mu dari persekutuan Bonapasogi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah mengumpulkan kami oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Berkatilah kami ketika kami akan membaca dan akan sama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, supaya hanya kebenaran firman-Mu sajalah yang akan kami dengarkan. Dan berilah hati yang taat kepada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, urapilah hamba-Mu, sucikanlah pikiran dan bibir hamba-Mu, supaya yang keluar hanyalah kebenaran firman-Mu dan jauhlah kiranya dari hal-hal yang menyesatkan dan membingungkan manusia. Terima kasih karena Engkau baik dan berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Horasma dihita sude. Nah, itu pesan abang saya mengapul sagala, kalau kamu ketemu orang Batak katanya jangan lupa mengucapkan salam itu katanya. Ya, kalau ketemu orang Batak jangan lupa, harus selalu. Jadi tiap kali saya ketemu orang Batak selalu saya bilang horasma dihita sude. Kemudian saya ucapkan, ketemu satu kali dia tanya, kamu ngerti nggak artinya? Itu pertanyaan yang menarik ya. Ya itu kalau bicara bahasa Batak dia guru saya soalnya ya. Dan dia selalu bilang saya abangmu ya, karena dia lahir bulan Mei, saya lahir bulan Agustus. Jadi saya lebih muda 3 bulan gitu. Jadi dia bilang kalau ketemu kamu harus bilang saya abang karena saya lebih tua 3 bulan katanya ya. Belum lama dia ulang tahun ya. Jadi dia sekarang bersama-sama di tempat yang kita akan bicarakan pada hari ini ya.
Jadi tema kita pada hari ini saya panjangin sedikit ya. Jadi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Mari kita buka Alkitab kita saudara dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayat 39, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Karena ini pendek, saya akan baca karena saya pakai terjemahan baru masalahnya gitu ya. Jadi ini sudah 1 tahun lebih terjemahan baru, masih pakai terjemahan lama. Ya. Oke. Ya. Ini terjemahan baru saya akan bacakan ayat 39 sampai dengan ayat 43 ya. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Saudara, kita lihat dulu gambar-gambar yang biasanya kita lihat di internet. Oke, next. Nah, ini surga kayak gini nggak ya kira-kira ini Firdaus ini? Ya. Yang berikutnya lagi, nah, apa yang seperti ini? Ya. Jadi kita belum di sana jadi nggak tahu. Ya. Kita hanya lihat gambar-gambar aja. Next, apa seperti ini, gitu ya? Apa seperti ini yang berikutnya? Next, nah, apakah seperti ini? Atau seperti gambaran yang dibicarakan di kelompok banyak orang yang mengatakan penuh dengan bidadari. Dan kalau ikut nanti akan diberi 70 bidadari. Jadi saya bayangkan nanti berarti ya kasihan istri-istri nonton suaminya dengan 70 bidadari gitu ya. Ya ini kalau pikiran nakal kan begitu betul kan? Jadi istri nonton suaminya selalu bersama-sama dengan 70 bidadari. Dan yang sangat menarik adalah surga itu atau Firdaus itu ditunjukkan seperti tempat pesta seks. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi apakah itu yang kita bicarakan? Next. Nah, saudara, Yesus berkata di dalam ayatnya yang sangat menarik ini perkataan Yesus sendiri. Dan yang sangat menarik dari 3 teks yang berbicara tentang Firdaus, dua-duanya dikatakan oleh Yesus dan hanya satu dikatakan oleh Paulus. Ya. Dikatakan di sini, Yesus berkata, hari ini juga, ya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa dia menggunakan kata akan di sini? You will, ya. Dikatakan today, ya. Jadi you will, engkau akan, karena memang Yesus kan belum mati, belum terjadi penebusan pada waktu itu. Hari ini juga, tidak tunggu besok. Hari ini juga, sebentar lagi, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan saudara, ini perkataan yang sangat menarik sekali. Dan bagi penjahat itu, yang penjahat yang pertama itu kan lebih pintar teologianya, saudara. Coba baca baik-baik ya. Saudara, di ayatnya ke-39 ini teologianya hebat banget. Dia mengatakan begini, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Oh, wow.
bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu. Dan selamatkan juga kami. Sementara orang yang kedua, saudara, dia justru berbeda. Dia tidak menggunakan kata Mesias. Sangat menarik. Atau Kristus. Mesias, tapi dia menggunakan Yesus. Nama sehari-hari yang dipakai. Yang dikenal oleh rakyat. Nama Yesus itu nama yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan itulah nama keseharian Yesus. Yang dikenal, dia mengatakan Yesus. Walaupun dia menyebut hanya Yesus, bukan Mesias, bukan Kristus. Tetapi dari perkataannya dia merendahkan diri sedemikian rupa. Bukan lagi hanya pengetahuan tentang Mesias itu. Bukan lagi pengetahuan teologi yang diumbar oleh dia. Tetapi imannya. Bahwa yang disalib bersama-sama dengan aku ini adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri. Pemilik surga itu. Penguasa. Raja di atas segala raja. Makanya dia mengatakan ketika engkau masuk ke dalam kerajaan, ingatlah aku. Dia tidak mengatakan masukkan juga aku. Dia sadar dia gak layak sesama. Dia gak sadar dia gak layak. Geretlah aku, tuntunlah aku, masukkanlah aku. Cukup engkau ingat. Sudah cukup. Engkau ingat aja. Sebab aku tidak layak untuk masuk. Anda perhatikan perkataan di ayat yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa kamu dan aku berada di salib ini karena memang kejahatan yang kita lakukan. Kejahatan yang kita lakukan. Tapi dia ini adalah orang yang benar. Tidak ada sedikit pun kejahatan yang dilakukan. Tidak ada yang salah dalam hidupnya. Tidak ada hal yang layak menyebabkan dia ada di salib ini. Tetapi saudara-saudara, dia kemudian merendahkan dirinya. Ketika engkau masuk ke kerajaanmu, ingatlah akan aku. Tapi apa jawaban Yesus, saudara? Ini disebut dengan teologi anugerah itu. Karena engkau ingin, aku hanya mengingatmu. Aku beri lebih. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku. Ketika aku berada di kerajaanku, engkau pun kubawa masuk bersama-sama dengan aku. Saya tidak hanya mengingat engkau. Aku membawa engkau masuk bersama-sama dengan aku. Dan saudara-saudara, dua orang ini yang berbeda pemahaman mereka, yang juga yang berbeda cara mereka berkata-kata kepada Yesus, saudara-saudara. Yang satu sangat sengsara ketika dia mati, ya, karena dipatahkan kakinya. Yang satu tersenyum karena dia ingat, sekalipun aku mati hari ini, aku bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Next. Nah, saudara, di Lukas 23 ini Yesus menjelaskan, ya, Yesus menjelaskan bahwa walaupun aku ini disalib sama seperti engkau, namun aku berotoritas memutuskan siapa yang boleh masuk Firdaus, siapa yang tidak. Saya yang punya otoritas itu. Kenapa, saudara? Karena aku adalah pemilik dan penguasa Firdaus itu. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus menggunakan kata Firdaus? Betul gak? Kenapa enggak pakai kata surga aja? Tapi kata Firdaus yang dipakai. Dan sangat menarik adalah 2 dari 3 teks Alkitab di Perjanjian Baru tentang Firdaus itu Yesus menggunakan dua-duanya. Dan kali ini ke penjahat ini kata Firdaus, bukan kata surga. Padahal kata Firdaus itu, saudara, bukan bahasa Ibrani, juga bukan bahasa Yunani, saudara. Itu adalah kata yang berasal dari Persia kuno. Persia kuno. Dan di dalam bahasa Persia kuno itu berbicara tentang satu tempat. Satu tempat yang nyaman, yang indah. Makanya turis-turis itu mengatakan tempat seperti surga di dunia ini ada di Raja Ampat. Saudara, saya SMA saya di Sorong. Raja Ampat itu masih hutan waktu itu. Ketika saya SMA di sana. Jadi Anda tahu kira-kira tahun berapa SMA ya? Nah, masih hutan. Sekarang dibilang surga dunia. Sehingga ketika dibilang surga dunia, gaya apa Raja Ampat sekarang ya? Dulu hutan, saudara.
Jadi sekarang sudah jadi kabupaten, tapi jumlahnya mungkin tidak tahu berapa puluh orang. Ya, kabupaten itu. Nah, saudara, kemudian orang Batak selalu bilang Danau Toba. Ditunjukin gambarnya. Wah, ternyata sekarang enceng gondok makin tumbuh di mana-mana, betul ya. Wah, jadi dulu surga untuk orang Tapanuli, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Nah, itu kata Firdaus. Jadi, saudara, kenapa dalam pemikiran penjahat ini, karena dia seorang Yahudi, saudara, yang dimaksudkan adalah tempat yang indah, tempat yang nyaman, tidak akan ada penyakit lagi. Di situ benar-benar kata shalom itu, damai sejahtera itu akan terdapat. Tidak ada pemusuhan, tidak akan ada penghukuman lagi, tidak akan ada kematian. Itu adalah kekal, dan itulah Firdaus itu. Dan ketika Yesus mengatakan, menggunakan kata ini, bagi orang Yahudi ini, si penjahat Yahudi ini langsung mengerti. Aku akan berada di tempat yang indah itu. Yang menjadi impian setiap orang Yahudi, yaitu Firdaus itu. Saudara, dalam keadaan dia tersalib dan sangat menderita. Dan sebentar lagi akan mencapai kematiannya. Saudara, tiba-tiba Yesus mengatakan, menggunakan kata Firdaus itu. Tempat yang sangat indah. Karena Firdaus ini adalah kata sebenarnya untuk surga itu sendiri, namun itu menggambarkan tentang situasi yang ada, tentang keindahannya. Sesuatu yang sulit digambarkannya. Ya, kira-kira kalau mau disamakan seperti Taman Eden lah yang ada di kitab Kejadian. Taman Eden. Tapi kata Eden itu tidak menggunakan kata paradise ya, atau Firdaus, bukan. Di dalam bahasa Ibrani tidak menggunakan kata Firdaus. Jadi dia berbeda kata. Tapi nanti akan saya tunjukkan 3 teks. Jadi menarik itu, di Perjanjian Lama hanya 3 teks yang menggunakan kata Firdaus. Di Perjanjian Baru juga hanya teks. Ini bukan cocokologi ya. Tapi ya itu yang terjadi di dalam penelitian Alkitab. Next. Saudara, kalau kita melihat pernyataan ini sangat sejalan dengan ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ketika Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, ya memang sayalah yang memutuskan itu. Akulah jalan itu. Yohanes 14 ayat 6 sebenarnya itu kalimat penekanannya hanya pada jalan. Hanya pada jalan. Tapi Martin Luther, itulah tafsiran dia yang selama ini yang kita pegang bertahun-tahun. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Padahal sebenarnya Yesus berbicara tentang jalan. Dan jalan yang benar. Jalan yang memberi kehidupan. Jalan yang akan membawa engkau sampai ke surga. Akulah jalan itu. Akulah jalan itu. Dan itulah yang dikatakan di Lukas, saudara, 23 ayat 43 ini. Sehingga ketika Yesus mengajarkan sebelum dia disalib. Dan ketika disalib dia memberikan pernyataan ini. Wah, saudara-saudara, nyambung dengan apa yang didengarnya sebelumnya. Dan nyambung dengan pernyataan ini. Dan saudara, ketika saya merenungkan, saya katakan, penjahat itu sebenarnya termasuk saya. Ya. Dan ketika saya berkata, ingat, Yesus dengan anugerah yang mengatakan, kapanpun hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke, next. Nah, saudara, ada 3 teks Alkitab di Perjanjian Baru yang berbicara tentang Firdaus. Jadi ada 3 teks. Satu itu adalah Lukas 23 ayat 43 tadi. Kemudian yang kedua adalah 2 Korintus 13 ayat 4. Nah, di 2 Korintus 3:24 itu Paulus. Dan kontroversi tentang Firdaus ini justru karena pernyataan Paulus di 2 Korintus pasal 12 ini, saudara. Sebenarnya tidak ada kontroversi untuk pernyataan Yesus. Yang jadi masalah pernyataan Paulus. Tapi karena ini Alkitab, kita nggak mungkin mengatakan pernyataan Paulus ditiadakan aja kan. Iya. Jadi saudara, Paulus mengatakan seperti ini. Di ayat yang keempat.
Ia diangkat ke Firdaus, maksudnya dirinya. Diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dan kalau kita melihat nanti di ayat yang kedua, dia mengatakan, dia diangkat ke surga tingkat ketiga. Ini Paulus lagi ya. Jadi surga tingkat ketiga itulah Firdaus ya, di dalam pandangan Paulus. Maka saya katakan ini problema yang dikatakan. Jadi 3 teks ini ya. Jadi paradiosos. Ya. Nah, kemudian di Perjanjian Lama, saudara, next. Di Perjanjian Lama juga ada 3 teks ya. Jadi ada 3 teks juga di Perjanjian Lama. Jadi itu namanya Pardes. Pardes itu sama paradise atau Firdaus itu. 3 teks itu adalah Nehemia 2:8, Pengkhotbah 2 ayat 5, dan Kidung Agung 4 ayat 13. Sangat menarik, saudara. Next. Ya. Oke. Ketika teks Perjanjian Baru, ketika bicara tentang Firdaus, itu berbicara tentang surga. Tetapi 3 teks di dalam Perjanjian Lama, kata Firdaus itu bukan surga, tapi berbicara tentang taman atau pohon buatan manusia atau milik manusia. Sangat menarik. Jadi teks Perjanjian Lama bicara tentang Firdaus itu adalah taman, bicara tentang pohon-pohonan, kebun, milik manusia, buatan manusia. Sementara ketika Perjanjian Baru, termasuk Yesus 2 kali mengatakan itu berbicara tentang surga. Bicara tentang surga, bukan bicara lagi tentang taman. Ya, next. Saudara, di Wahyu 2 ayat yang ke-7 ya, dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sangat menarik. Ini Yesus sendiri yang mengatakan di dalam kitab Wahyu. Dan di sini saudara, Yesus tadi di Lukas 23 ayat 43 mengatakan Firdaus. Tetapi di Wahyu dia mengatakan ini Firdausnya Allah. Bukan Firdaus miliknya manusia. Bukan pikiran manusia. Bukan buatan manusia. Bukan halusinasi manusia yang 70 bidadari itu. Bukan. Tapi ini adalah Firdaus Allah. The paradise of God. Ini adalah Firdausnya Allah. Jadi yang kita bicarakan ini sekarang adalah tentang Firdausnya Allah. Juga bukan Firdaus seperti yang digambarkan di Perjanjian Lama. Bukan. Tapi Firdaus Allah, yaitu surga itu sendiri. Jadi saudara, bisa saja kita berdoa, Bapa kami yang di Firdaus, betul kan ya? Banyak orang kan Indonesia namanya Firdaus, betul ya? Betul enggak? Firdaus. Kemudian ada pemain bola dulu dari Sumatera Utara namanya Israel. Ketika nama itu ini ada yang bilang ke saya, Israel. Saya bilang, justru itu yang betul. Itu nama yang baru, betul kan? Israel. Kalau Yakub itu nama lama, itu penipu itu. Justru nama baru. Jadi yang benar itu Israel. Jadi orang tua itu hebat itu. Betul kan? Ya, jadi memberi nama Israel itu yang betul karena itu nama yang baru. Kalau Yakub nama lama. Jadi ada adik KTB saya namanya Peter Yakob ya. Jadi saya bilang kamu masih pakai nama lama, bilang ke dia ya. Jadi nama lama ya. Nama baru itu mestinya Israel gitu ya. Tapi kalau nanti pakai Israel nanti dimusuhi gitu. Itu lucu orang Indonesia itu ya. Kalau pakai Israel dimusuhin, kalau pakai Yakob jadi kawan. Ya, jadi rupanya orang lebih senang berkawan dengan yang lama, tidak suka dengan yang baru. Oke. Kita jangan lama-lama di sini. Di Wahyu 2 ayat 7 ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Firdaus Allah adalah tempat atau taman kehidupan kekal. Dan saudara, coba kita lihat dengan apa yang terjadi di kitab Kejadian.
Kejadian 2, 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Saudara, di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan pohon kehidupan dan juga ada pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Yang menariknya adalah pohon kehidupan itu tidak menarik. Justru yang menarik pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Ya memang manusia itu suka yang dilarang-larang, betul nggak? Kalau dilarang itu ada apa sih? Jadi malah orang cari tahu kenapa dilarang. Justru yang kalau nggak dilarang orang nggak lewat. Yang dilarang itulah yang dicari, saudara. Dan rupanya Adam dan Hawa itu tidak menarik dengan pohon kehidupan ini. Tidak menarik bagi dia. Tidak menarik. Yang menarik adalah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Itu tidak boleh loh. Kalau kamu makan kamu mati. Yang benar aja iblis pakai itu. Ya. Dan makanya ketika Yesus menjelaskan tentang Firdaus Allah ini adalah dikatakan itu pohon kehidupan, taman kehidupan. Aku akan memberi makan engkau dengan itu. Artinya adalah ini adalah tempatnya Allah, miliknya Allah, surganya Allah, rumahnya Allah. Dan ini yang disebut di rumah Bapakku banyak tempat. Ketika Yesus mengatakan rumah Bapakku, my father's house, itu di rumah Bapakku. Itu kata lain katakan itu, rumah Bapakku. Next. Nah, saudara, jadi Firdaus Allah ini bukan tentang purgatori. Saudara, purgatori ini adalah satu doktrin yang masih dipakai sampai sekarang oleh Gereja Roma Katolik. Ya, saya harus mengatakan itu. Ya. Gereja Roma Katolik. Dan gereja-gereja Protestan, termasuk gereja saya, gereja Anglikan, di settingan artikel kami jelas menolak tentang ajaran purgatori ini. Apa sih pengajaran purgatori ini? Ajaran purgatori ini yang artinya adalah bahwa antara kematian dan penghakiman akhir, manusia masih diberi kesempatan kedua, second chance. Kesempatan yang kedua. Dan karena itu kalau orang mati didoakan. Dan rupanya bukan hanya Roma Katolik, ya, kelompok besar ini di Indonesia ini juga mengikuti ajaran ini. Jadi ajaran purgatori ini saudara itu. Makanya kan orang-orang yang sudah mati kan didoakan. Orang yang sudah mati didoakan. Dan di dalam ajaran Roma Katolik, doa-doa yang akan didengar itu kalau itu imam, pendeta, kira begitu ya. Apalagi kalau itu uskup. Ya, atau eporus, wah doanya pasti akan didengar. Jadi bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, kira-kira begitu. Jadi orang ini sebenarnya di tengah-tengah antara neraka apa ke surga. Supaya jangan masuk neraka, bila perlu cari opung eporus. Datang ke Tarutung sana, jauh-jauh. Doa supaya adik, ibuku, papaku, jangan ke kiri tapi ke kanan. Padahal kita nggak tahu ya, surga itu kanan apa kiri, betul kan? Kita nggak tahu betul. Surga itu di kiri apa di kanan kita nggak tahu, tapi seperti itu. Dan saudara, didoakan. Dari kalau eporus, kalau amang pendeta yang berdoa, tapi kalau yang berdoa itu cuma jemaat biasa, ya tetap di tempat. Dan kalau datang penghakiman akhir, maka dia tetap ke neraka. Saudara-saudara, ini adalah pengajaran yang salah. Jadi, saudara-saudara, Wahyu 2 ayat 7 ini tidak berbicara tentang purgatori. Tidak berbicara bahwa manusia itu diberi kesempatan kedua. Makanya gereja-gereja Protestan, saudara, tidak mendoakan orang mati supaya dia masuk surga. Kita tidak mendoakan lagi. Tidak mendoakan lagi. Dan ini sejalan dengan juga ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika kasus Lazarus dan orang kaya itu. Betul kan? Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya ini memohon, ya,
Supaya kalau boleh dikirimlah orang untuk menginjili saudara-saudaranya. Dan kalau boleh juga berilah aku minum, aku haus di sini. Tapi tidak ada kesempatan yang kedua. Makanya seharusnya saudara, orang-orang Protestanlah yang seharusnya lebih giat memberitakan Injil selama masih hidup. Karena kita punya doktrin tidak ada kesempatan kedua. Saudara-saudara, kalau memang ada kesempatan kedua, ya kita malas-malas menginjil gak apa-apa saudara. Karena masih ada kesempatan kedua. Kita bisa bayar pendeta-pendeta datang berdoa rame-rame, betul kan? Tidak cukup Eporus, minta bishop Metodis, minta ketua sinode mana-mana supaya berdoa supaya saudara pelan-pelan tapi pasti pindah ke kanan. Tidak seperti itu saudara. Justru kesempatan itu selama orang itu masih hidup dan selagi kita pun masih hidup. Tapi menarik adalah walaupun kita menolak purgatori, kita malas memberitakan Injil. Itu persoalannya saudara. Padahal kita sadar tidak ada kesempatan lagi kedua. Ya orang-orang Protestan walaupun menolak purgatori, tapi diam-diam masih berdoa juga seringkali. Betul gak? Ada saudara, masih berdoa. Masih bilang, Pak Pendeta doakan supaya ibuku masuk surga. Jadi saudara, ketika kami Oktober kemarin ke Israel, nah saudara, salah satu yang ada yang berdoa supaya anaknya yang meninggal itu bisa masuk surga, tolong doakan Pak. Jadi saya dititipin doa orang Kristen gitu ya, mumpung ini di Israel, sehari sebelum dibom, ya. Jadi saya tanggal 7 ketika Israel itu diserang dengan rudal itu saya pas ada di sana. Gitu. Seru gitu, okay? Itu seru. Tapi saya bicara Firdaus, nggak bicara tentang perang hari ini. Ya. Jadi saudara, tapi orang menitip doa itu, menitip doa. Saya banyak sisipin doa di tembok ratapan itu, karena banyak orang yang nitip ke saya. Doain ini, doain dan lain sebagainya. Ada yang terlalu banyak, akhirnya saya tulis aja nama gereja itu, tulis aja. Tuh, saya masukin aja situ. Habis penuh orang mau berdoa kan, nggak bisa masuk lagi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saudara, jadi karena kita sadar tidak ada ya second chance, tidak ada kesempatan yang kedua. Justru disinilah tanggung jawab kita, respon kita. Next. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya adalah, apakah Firdaus itu sama nggak dengan nama intermediate state? Jadi satu periode di antara kematian dan penghakiman. Nah, saudara, yang sangat menarik adalah Alkitab itu berbicara tentang orang yang sudah mati. Saya selalu menggunakan kata mati. Kenapa saudara? Karena itu bahasa Alkitab yang benar. Meninggal itu salah. Mati itu atau bahasa Ibrani namanya mote, itu artinya kan ditidurkan oleh Allah. Itu Alkitabiah dan itulah bahasa teologi yang benar. Ya. Jadi saudara, apakah Firdaus itu sama dengan intermediate state? Saudara-saudara, di dalam teologi Paulus, kalau dalam teologi Paulus dia mengatakan ini di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya. Jadi ketika orang-orang yang berada di Tesalonika itu berpikir bahwa setiap orang Kristen yang mati maka dia langsung dibangkitkan dan dia langsung bersama-sama dengan Allah di surga. Apa kata Rasul Paulus? Tidak demikian. Tidak demikian. Tapi orang-orang yang beriman kepada Kristus, yang mati dalam iman kepada Kristus, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jadi kapan itu akan dibangkitkan? Yaitu ketika terjadi penghakiman akhir pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Itu jelas di dalam teologi Paulus. Itu jelas juga di dalam kitab Wahyu. Tapi pertanyaannya adalah sangat menarik. Alkitab juga berbicara di Perjanjian Lama ada 2 orang yang diangkat hidup-hidup.
Lah, emang orang yang hidup ini, Henok dan Elia, saudara, taruhnya di mana? Betul kan pertanyaannya? Apakah bersama-sama dengan Allah di tempat di mana orang mati dikumpulkan? Yang ditidurkan? Jadi ya ada yang bilang, oh mungkin Henok dan Elia ngawasin yang tidur. Ngawasin yang tidur. Karena mati, mote itu ditidurkan kan. Sementara dua orang ini bangun. Sementara Musa juga nggak jelas. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, saudara, Elia ada dan Musa juga ada. Lah kalau begitu katanya Musa mati. Oh berarti Tuhan tidurkan dia, kemudian sudah dibangunin lagi, betul kan? Kemudian perumpamaan Yesus cerita tentang Lazarus dengan orang kaya itu. Sudah. Dan dipangku oleh Abraham. Dengan kata lain, loh ternyata Firdaus atau surga itu ternyata adalah orang-orang yang sudah mati, yang beriman kepada Kristus, ternyata langsung bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Abraham dan lain sebagainya. Dan saudara, tapi di dalam pandangan Rasul Paulus mengatakan tidak demikian. Tidak demikian. Jadi saudara, yang jelas adalah tidak usah khawatir. Apakah langsung dibangkitkan, langsung dalam arti sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama Yesus di surga atau lagi tidur. Kenapa? Ya karena bagi Tuhan itu 1000 tahun sama dengan sehari, betul gak? Jadi sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga sudah 2000 tahun. Berarti kan baru 2 hari saudara di hadapan Tuhan. Kita 2000 gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang bilang, orang itu panjang umurnya ya, 100 tahun. Saudara-saudara 100 tahun itu belum 1 hari saudara bagi Tuhan. Ya, cuma berapa cuma berapa jam saudara? Ya, cuma 2,4 jam gitu kan? Berumur 2,4 jam di hadapan Tuhan itu belum sehari. Karena kalau sehari harus 1000 tahun. Dengan kata lain kalau ada saudara kita yang sudah meninggal misalnya 1000 tahun, siapa masih hitung 1000 tahun opungnya masih ingat itu. Nah itu baru 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi tidur, Anda bayangkan orang tidur 1 hari, lama enggak? Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang baru meninggal 10 tahun saudara, itu baru tidur belum sejam. Belum sejam tidurnya. Masa boleh mau dibangunin, marah-marah biasanya orang tidur baru 1 jam, orang lagi tiduran dibangunin gitu ya, nah, itu pasti akan marah nanti dan sebagainya. Jadi saudara, karena tidak ada kebosanan dan sebagainya, itu adalah keputusan Tuhan. Jadi saya katakan adalah dua-duanya jika itu terjadi, jika saya nanti mati dan kemudian saya langsung ketemu dengan Tuhan, cakap-cakap di sana, ketemu dengan semua orang yang sudah mendahului dan sebagainya, saudara, ya puji Tuhan, betul kan? Tapi kalau saya ditidurin selama ribuan tahun juga, ya puji Tuhan juga, nggak ada yang salah. Karena yang jelas adalah ketika Yesus datang kembali, semua orang yang telah mati, yang beriman kepada Kristus dibangkitkan, saya pun ikut di dalamnya. Yang jadi pertanyaannya adalah bukan masalah adalah hidup saat ini langsung hidup berhadapan atau ditidurkan. Yang jadi masalah adalah apakah nama kita ada tertulis di buku kehidupan dan ada di Firdaus Allah itu. Jadi ini yang sangat penting. Jadi tentang intermediate state itu, tempat yang sementara, ya, itu kita nggak usah pusing juga tentang hal ini. Karena saya tahu di dalam beberapa aliran teologi ya, ini pembahasan yang sangat menarik. Bahkan seminarnya berseri-seri panjang. Kerajaan 1000 tahun. Saya bilang enggak usah kerajaan 1000 tahun. Yang 10 tahun aja sudah bingung kita. Apalagi tentang 1000 tahun. Ya, muncul lagi ya. Ini ini milenium, macam-macam teologi ya. Dan saudara saya masih ingat ketika kami sekolah teologi di Singapura itu ribut masalah tentang kerajaan 1000 tahun. Kamu pos, kamu pre atau kamu A gitu. Ya saya bilang
Bapak Gereja Agustinus itu aslinya dia adalah seorang premilenial. Tapi setelah dia baca Alkitab lama, dia berubah menjadi amilenial. Jadi saya ikut dia aja, saya bilang. Mumpung namanya sama. Jadi saudara, sebab kalau nggak berantem saudara, karena banyak orang mengatakan salah, ini benar dan lain sebagainya. Karena memang ketika membaca Alkitab saudara, itu pandangan kita bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita nggak usah takut. Ya, karena perbedaan itu yang penting jangan yang sesat dengan yang tidak sesat. Nah, itu bahaya kalau itu. Next. Saudara, jadi orang itu dikatakan dalam 2 Korintus 12:2, ini perkataan Paulus ini kita tinjau. Orang itu yaitu Paulus sendiri, ya, Paulus sendiri diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Lah surga itu berapa tingkat sih, betul nggak? Memang apartemen gitu ya. Jadi ada tingkatan dan lain sebagainya. Surga ketiga. Dan di ayatnya yang keempat ternyata yang dimaksudkan dengan tingkat ketiga itu adalah Firdaus itu. Jadi Paulus menyebut bahwa surga tingkat ketiga itu adalah Firdaus. Itu di dalam pengajaran Rasul Paulus. Makanya saya katakan pernyataan Tuhan Yesus baik itu di Lukas maupun di Wahyu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ini adalah di 2 Korintus. Karena ada kata tingkat ketiga. Tingkat ketiga dari surga. Jadi surga itu berarti bertingkat-tingkat. Tapi saudara, kenapa Paulus harus berbicara seperti itu? Karena ada pandangan-pandangan atau filsafat-filsafat yang hidup di kalangan Yahudi pada waktu itu. Atau ketika Injil diberitakan, lingkungan di sekitar itu yang punya kepercayaan seperti ini. Next. Nah ini seperti ini. Itu yang dimaksudkan. Jadi tingkat satu itu yang mana sih? Tingkat satu itu adalah dunia di mana kita berada saat ini. Bahkan saudara, beberapa teolog ya, termasuk ada beberapa yang ngaku Injili, dia mengatakan surga itu di dunia ini loh. Di dunia ini loh. Saya diam aja tidak mau ribut ya. Jadi mereka mengatakan ini adalah tingkat satu adalah dunia ini. Kalau bicara tingkat dua yang mana? Itu adalah bicara tentang universe. Artinya adalah tentang alam semesta ini. Tentang alam semesta ini. Sekarang siapa yang berkuasa atas alam semesta? Ada satu orang yang satelitnya 4.200 mengitari dunia, namanya Elon Musk. Okay? Betul gak? Jadi Elon Musk, jadi dia penguasa universe karena dia 4.200 satelitnya. Indonesia aja kalah saudara. Indonesia jumlah satelitnya nggak sampai 10 kan? Jumlah satelit Indonesia kalau tidak salah ya. Maaf lahir batin kalau saya keliru. Tapi saudara Elon Musk itu sendiri satu orang, saudara punya satelit 4.200 itu berada di atas bumi ini. Jadi dia berada di surga tingkat kedua, ya. Dia menguasai alam semesta ini. Nah, sementara tingkat ketiga itu yang mana sih? Tingkat ketiga itu adalah, saudara, yang disebut dengan tingkat ketiga. Yang disebut dengan tingkat ketiga itu adalah tempat berdiamnya Allah. Tempat berdiamnya Allah. Dan saudara-saudara, dan di tingkat ketiga inilah di mana di situ terdapat mahkotanya Allah, kedudukan Allah. Allah berkedudukan di situ. Itu level yang ketiga. Jadi ketika Rasul Paulus berbicara tentang tingkat yang ketiga ini, dia mengetahui pikiran orang-orang di Korintus. Level 1, level 2, level yang ketiga. Karena kalau dia bicara langsung nanti tentang Firdaus, saudara, ini nanti salah ngerti lagi mereka. Ya udahlah, saya bicara diangkat ke surga, langit yang ketiga, yaitu surga,
Level yang ketiga. Nah, orang-orang itu langsung mengerti. Oh ya, tempat di mana Allah berkedudukan. Tempat di mana ada istananya Allah di situ. Tempat di mana ada singgasananya Allah ada di situ. Itu pemikirannya pada waktu itu. Nah, kalau kita bicara, kalau begitu saudara, antara Paulus dengan Tuhan Yesus bicara tentang Firdaus, dua-duanya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Firdaus adalah surga itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara Firdaus dengan surga. Cuma kata Firdaus itu lebih menggambarkan suasana. Lebih menggambarkan tentang environment. Kira-kira surga itu gaya apa. Karena kalau surga itu hanya disebut tempat, saudara, tempatnya seindah apa sih? Oh, seperti Taman Eden, kira-kira begitu. Oh, seperti Firdaus, itulah Firdaus. Indah sekali. Suasananya sejuk sekali. Ya, seperti sini sejuk. Anda melangkah sih langsung panas, betul kan ya? Di sini kan sejuk ini, AC kan. Jadi apakah ini bisa disebut Firdaus? Ya, bagi yang kepanasan ini Firdaus. Ya. Kita masuk kayak Firdaus, nah, itu. Karena ditaruh AC di sini. Suasananya seperti itu, indah sekali. Pemandangannya indah sekali. Dan lain-lain sebagainya. Jadi berbicara tentang itu. Next. Nah, sekarang saudara, bagaimana kesimpulan dan penerapan kita tentang hal ini? Next. Ini yang pertama. Saudara, kita jangan terjebak pada keinginan atau nafsu pribadi untuk membangun Firdaus masing-masing melalui seks, uang atau harta dan kedudukan atau kehormatan. Ya tidak salah lah hamuraun sangapun hagabeon itu, betul kan ya. Tapi jangan itu menjadi benar-benar menjadi tujuan segala-galanya, lupa dengan Tuhan, lupa dengan Firdaus yang benar. Oke. Ada seorang bapak ketemu saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya baru 2 hanya. Saya bilang, hanya yang mana? Yang enggak ada. Belum punya kedudukan katanya, belum punya kedudukan. Terus ada apa lagi yang kurang? Enggak punya kedudukan, kurang uangnya juga. Kurang uangnya juga. Dan saudara, ketika saya berada di Bali, saudara, pas di bandara, saudara, waktu itu saya masih di Perkantas, ya, pas pelayanan di Bali, tahun 89, jadi belum lama lah, 89. Mungkin ada yang belum lahir di sini tahun 89, ya. Tahun 89 di bandara itu ribut. Dan bahasa yang dipakai itu saya nggak mengerti karena bahasa Batak. Kemudian saya nanyalah ke salah satu yang ngantar saya yang ngerti bahasa Batak. Saya bilang, ada apa katanya? Itu si mamanya katanya, si Inang katanya. Kenapa? Minta anaknya menceraikan istrinya. Loh kenapa? Katanya. Karena 5 anaknya semuanya perempuan. Nggak ada lakinya. Jadi 3 hanya tidak tergenapi katanya. Jadi perempuannya harus diceraikan. Saudara, perempuan ini nangis dan suaminya yang notabene seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengatakan kepada ibunya, tidak katanya. Aku mau tetap setia dan aku menganggap 5 anakku perempuan sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan. Jadi itu keributan di bandara seperti itu dan menggunakan bahasa, tahulah kalau orang Batak ribut ya saudara ya. Itu kalau orang Jawa ribut mungkin lain gitu kan. Karena bisi-bisi orang Batak sama dengan marah-marahnya orang Jawa gitu ya. Itu. Jadi beda Bu. Terjadi benar-benar keributan gara-gara ibunya minta supaya anaknya ini menceraikan istrinya. Ya, karena 5 anaknya semuanya perempuan itu. Ya, jadi 1 hanya belum tergenapi. Ya. Nah, saudara, kita jangan membangun kehidupan itu berdasarkan hal seperti itu. Walaupun memang sekitar kita banyak yang bersuara, banyak yang ribut, banyak ini dan lain sebagainya. Ya, ini kan satu hal yang sangat penting sekali. Seperti ada cerita nanti 70 bidadari. Itu kan yang sangat menarik saudara. Semua orang-orang yang bom bunuh diri itu saudara sangat menarik gitu saudara. Dipasang plat besi di kemaluannya. Lucu ya.
Mau bunuh diri tapi masih ingat pasang plat besi di kemaluannya. Yang lain boleh hancur tapi ini jangan katanya. Nanti gak bisa pesta di surga. 70 bidadari. Saya bilang satu istri aja sudah susah. Saudara, betul gak? Yang sudah menikah tahu ya. Satu aja kan susah, betul gak? Jujur. Ya susah gitu ya. Dengar omelan satu orang sudah susah. Apalagi 2, 3. Oh 70, bayangkan 70 itu. Saya bayangkan gitu. Saudara-saudara, jangan kita membangun seperti itu. Bukan Firdaus seperti itu yang dimaksudkan. Jadi kita jangan ikut-ikut seperti ini. Karena banyak orang Kristen masih juga bertanya tentang hal itu. Dan bahkan mungkin ada orang yang jadi mualaf gara-gara Firdaus itu. Konsep itu. Karena dia kepingin. Saya tahu saudara, ada orang yang berpindah agama karena kepingin nikah lagi. Gak cukup satu. Apalagi yang satu ini sudah tua kan, ya udahlah dapat ganti yang baru. Ya, sudah walaupun nggak apa-apa. Banyak yang terjadi seperti itu. Saudara, karena konsepsi yang salah. Dan itu bukan Firdaus yang dimaksudkan. Yesus tidak mengajarkan tempat seperti itu. Banyak orang mengatakan dia akan damai kalau dia bisa bertamasya ke tempat-tempat dan lain sebagainya. Mereka lupa dengan Tuhan. Mereka pergi jalan-jalan menghabiskan seluruh hartanya untuk itu. Tetapi tidak beriman kepada Yesus Kristus. Sakit dan mati kemana? Selesai. Lupa bahwa Firdaus yang dijanjikan oleh Allah itu adalah harus melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan dengan bersenang-senang. Dengan perempuan, dengan tamasya. Boleh saudara. Boleh bersenang-senang tamasya, boleh kan? Ya, kalau senang-senang dengan istri sendiri nggak apa-apa, tapi jangan dengan yang lain gitu. Dan itu sudah cara yang sangat berbahaya dan inilah yang diajarkan sekarang. Sangat permisif sekali ya, kondisi ini. Yang kedua, belum ayat ini. Apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yesus mengatakan itu. Apa artinya? Kita punya segala-galanya, tapi ketika mati saudara, apa yang terjadi? Tapi saudara, banyak orang menghabiskan energinya, waktunya untuk harta benda, untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ada satu film dulu yang sangat menarik sekali. Seorang perampok yang sangat terkenal sekali dan kaya raya. Satu hari saudara, dia merencanakan perampokan sebuah bank yang sangat ketat penjagaannya. Dan kemudian istrinya mengatakan, sudahlah, sudah cukup. Apalagi yang kurang? Kemudian dia mengatakan, justru kepuasanku adalah merampok. Gitu. Tinggal itu yang belum bisa kurampok katanya. Aku akan mengalahkan sistem keamanan itu. Saudara, dia merasa bahwa dia akan mendapatkan Firdaus itu dengan cara seperti itu. Itulah kepuasan dia. Ternyata apa yang terjadi saudara, bukan cuma ketangkap, dia mati ketembak di situ. Apa artinya semuanya? Next. Ya, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Banyak politisi seringkali mengutip ayat ini, tapi kemudian ditangkap KPK. Ngutip ayat ini tapi kemudian ditangkap KPK ya. Next. Nah, saudara, jangan mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab atau yang di luar Alkitab. Seperti purgatori, Firdaus, seks, dan lain sebagainya. Saudara, apalagi kita suka nonton di YouTube. Sangat menarik pengajaran-pengajaran itu. Dan kadang-kadang saudara kita mengatakan, wow, orang itu Kristiani. Kemarin ketika ada seorang menteri mengutip ayat Alkitab, orang-orang Kristen langsung nyebarin kemana-mana dan lain sebagainya. Seakan-akan menteri itu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi ketika dengar penjelasannya tentang Sakeus itu kan ternyata lain yang dijelaskan saudara. Tapi orang Kristen begitu bangga karena ada menteri yang mengutip tentang Sakeus yang membayar pajak. Padahal saudara-saudara pengertian dia tentang membaca Sakeus itu bukan itu. Tapi yang
kutipannya itu membuat orang Kristen bangga ya, dan disebarin kemana, di forward kemana-mana. Ya, yang untung adalah yang mengirim itu dapat dari YouTube kan. Next, saudara, pastikan tempat Anda di Firdaus. Kita sudah pasti belum kita di Firdaus. Teman-teman yang lihat YouTube atau saudara-saudara lain yang mungkin sedang mengikuti YouTube, Anda sudah pasti nggak kalau mati saudara hari ini Anda di Firdaus? Atau jangan-jangan Anda itu di Firdaus yang digambarkan oleh manusia, yang menurut pengertian sendiri, tapi bukan Firdaus yang dimasukkan adalah Firdaus Allah, tempat di mana Allah dan semua orang-orang beriman akan berada di situ. Kita harus memastikan tempat ini, tempat kita harus berada di situ. Dan itu hanya ada melalui Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Saudara, kadang-kadang kita lupa tentang hal ini. Tapi Tuhan kadang-kadang menggunakan kesulitan hidup kita untuk mempertemukan orang lain dengan Kristus. Belum lama ini saudara, saya perlu konsultasi dengan beberapa orang. Dan akhirnya ya termasuk bukan orang Kristen, pejabat-pejabat bukan Kristen. Akhirnya mereka datang ke rumah kami. Salah satu pejabat bukan Kristen ini, dia lihat piano. Pada piano itu sudah piano lama, itu Petrov yang sudah lama, milik anak saya. Saya belikan ketika masih umur 5 tahun karena dia kepingin main piano. Dia bilang, "Pak, jual aja, saya nggak mau lagi, saya sudah sibuk kerja." Gitu, ya. Oke, saya tawarin mana-mana, nggak ada yang mau beli. Saya bilang, yang penting kamu bayar ongkos kirimnya aja deh. Enggak juga. Tapi kemudian saya bilang, oh mungkin ada rencana Tuhan kali. Betul saudara. Ketika kelompok ini, pejabat-pejabat datang saudara, kemudian ada yang ngelihat piano itu. Dia bilang, Pak Agus punya piano. Oh iya itu, masih bisa dimainin. Oh masih bisa, saya katakan masih. Itu Petrov itu, jelek-jelek keren. Dia bilang, oh jelek-jelek keren gitu ya. Saudara, kemudian dia buka piano itu, dia mainkan lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound. Saudara, ini dari agama, kok mainnya Amazing Grace? Kemudian saya diam, saya bilang wow, bagus banget. Kemudian saya nyanyi saudara, Amazing Grace. Dia main piano, saya yang nyanyi. Gitu. Kemudian dia berbalik dan dia menceritakan, aku dulu ketika kecil, aku dibawa oleh ibuku ke gereja. Aku remaja juga pemain piano di gereja. Aku menikah, tapi suamiku meninggalkan saya. Aku main piano loh, termasuk acaranya Pak Stephen Tong, saya sering main piano. Kaget saya sudah. Oh. Tapi sekarang meninggalkan Yesus. Menikah lagi, karena menikah lagi. Dan saudara-saudara, dengan dia menceritakan itu, saya terdiam. Dan saya berdoa, Tuhan terima kasih. Saya butuh konsultasi dengan mereka. Mereka malah bilang ke rumah, datang. Ternyata saudara, akhirnya dia itu mulai berpikir kembali tentang imannya yang sudah dihianatinya. Dia mainkan lagu itu, dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dan saya bilang, oh Tuhan rupanya pianonya gak laku-laku untuk ini rupanya gitu ya. Sehingga saudara akhirnya karena saya gak mau tawarin lagi deh ya. Siapa tahu dia datang lagi, dia mau main lagi ya. Dia mau main lagi dan dia mengatakan saya mau percaya Yesus. Nah gitu kan. Jadi saya bilang ke istri saya, gak jadi deh. Kemudian saya bilang ke anak saya, jangan tawarin ya. Gak jadi Pak, gak jadi jual. Biar jelek-jelek, yang penting membawa orang ke surga. Betul kan? Ya. Saudara, ini kan penting. Jadi pastikan tempat itu.
Kita harus memastikan. Banyak orang, ada tetangga kami juga yang kebingungan. Ini saya masuk surga apa enggak? Ada seorang ibu saudara di tetangga kami, dia kebingungan. Dia orang rajin beragama, sembahyang, kemana-mana. Tapi dia bimbang, kalau saya mati kemana gitu. Tiba-tiba saudara dia datang di garasi kami, dia bilang, Pak Agus katanya, saya mau ikut Tuhannya Ibu Endang. Gitu. Maksudnya nama istri saya. Kemudian saya bilang, kenapa dia nggak bilang saya mau ikut Tuhannya Pak Agus gitu ya? Rupanya saya kalah pamor dengan istri saya. Jadi dia bilang, saya mau ikut Tuhannya Ibu Endang. Saudara. Akhirnya dia saudara percaya kepada Yesus. 2 orang saudara. Mereka menyatakan iman. Karena istri saya mendekati mereka. Ya. Makanya dia bilang mau ikut Tuhan Yesus. Tempat. Saudara, makanya saya kadang-kadang berbicara, bercanda dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Saya bilang, kamu sudah pasti enggak? Ya, kalau kamu mati kamu kemana? Sederhana kan kalimat itu. Kita kan sudah diajarin begitu dalam penginjilan kan. Tapi kadang-kadang kita takut ya nanya yang gitu-gituan kan. Iya, gak usah takut saudara. Paling cuma di penjara. Penjara makan gratis lagi ya gitu ya. Gitu. Next. Bawalah sebanyak mungkin orang ke Firdaus Allah. Banyak. Saudara, pengalaman saya, Tuhan cuma membawa orang ke saya. Saudara. Belum nyari saudara datang duluan. Pernah ada orang saudara membawa buku banyak. Membawa buku banyak yang mendiskreditkan kekristenan. Saya bilang, ngapain bawa buku berat-berat? Mau berdebat dengan Pak Pendeta katanya. Mau berdebat dengan saya, bawa buku banyak. Kemudian saya nanya, saya bilang, buku yang itu saya bilang, saya sudah baca buku kamu loh. Kamu sudah baca Alkitab belum? Belum. Kamu pulang dulu baca Alkitab. Bawa bukumu nih, saya kasih Alkitab. Bawa Alkitab, kamu baca. Baru nanti datang lagi kalau kamu sudah baca Alkitab, saya bilang. Ternyata saudara, berapa hari kemudian dia datang, sekarang cuma datang bawa Alkitab. Tapi dia tidak mau datang. Dia tidak datang lagi berdebat, cuma hehehe gitu. Memang kenapa saya bilang kok hehehe gitu. Sekarang saya ngerti siapa Yesus itu. Jadi saya sudah percaya. Tolong saya dibaptis. Tapi enggak boleh langsung. Kamu harus diajar dulu. Dan saudara-saudara, dia sangat menderita karena dia beriman kepada Yesus. Bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia sangat menderita. Tapi dia tidak mau meninggalkan Yesus. Karena imannya kepada Yesus. Seharusnya dia muncul di YouTube orang kayak gini. Tapi saya bilang jangan orang-orang seperti ini. Dia teguh dalam imannya. Ada satu orang saudara yang sudah membawa bom saudara. Sudah bawa bom. Dan dia orang gereja tadinya. Tapi sudah mau bawa bom. Tapi ketika dia lewat di Tugu Tani, dia melihat tulisan gereja, dia melihat ada tulisan Anglican Church di situ. Ada gereja di situ katanya. Dan saudara-saudara, Roh Kudus menuntun dia untuk singgah di situ. Kemudian dia bilang ke satpam, saya mau bicara dengan pendeta katanya. Pas pendeta yang ada kan saya saudara. Saya turun dari kantor saya ketemu dia mulai bercerita. Dan dia rupanya saudara sudah dilatih sedemikian rupa. Tinggal belum membawa bom saja. Dan dia alumni dari universitas yang terkenal saudara. Bukan dari sembarang. Sangat menarik. Tapi bisa dipengaruhi, dicuci otak sedemikian rupa. Tapi saudara, dia mau datang. Roh Kudus bawa dia. Ketemu saya. Dan saya siapkan 6 bulan. Kemudian saya bilang, kamu kan sudah dibaptis kecil, saya gak mau baptis loh. Enggak Pak, saya sudah menyangkal Yesus, tolong dibaptis lagi.
Saya persiapkan 6 bulan baru dibaptis kembali. Saya banyak cerita, Tuhan membawa kita. Persoalan seringkali banyak orang dibawa Tuhan ke kita sendiri yang mengabaikan hal ini. Firdaus itu sudah Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Bukan cuma 144.000, betul gak? Ya. Orang saksi Yehova bilang begitu kan. Maksud orang saksi Yehova, saya bilang kamu nomor berapa? Orang saksi Yehova sudah berapa, saya bilang. Kamu nomor keberapa? Kan cuma 144.000 menurut mereka yang ke surga kan. Jadi surga itu rumah kecil rupanya. Cuma 144.000. Satu stadion. Itu dalam teologi mereka. Saya bilang orang saksi Yehova mungkin sekian juta. Jadi kamu gak masuk lagi dong. Ya, untuk membingungkan mereka. Daripada ribut, ya, dibingungkan aja. Next. Yang kelima saudara. Bangunlah hidup Kristiani yang berkarakter atau bertujuan kekekalan atau firdaus. Kita bangun. Ya. Kita bangun pola hidup Kristiani yang seperti itu. Supaya akhirnya orang akan tertarik datang ke firdaus Allah itu. Jadi ketika kita ngomong tentang firdaus, saya pikir kita pakai kata Wahyu ini, firdaus Allah. Bukan firdaus seperti gambaran-gambaran yang lain, 70 bidadari dan lain-lain sebagainya. Tapi ini firdaus Allah. Dan firdaus Allah ini adalah firdausnya hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada kata itu. Ya. Next. Saudara-saudara, karena itu Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Di firdausku itu banyak tempat. Jadi saudara, tidak penuh. Masih kosong. Dan berapapun juga jumlah manusia yang percaya kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran-Mu tentang firdaus Allah. Di mana Engkau mengatakan jalan untuk sampai ke situ adalah beriman kepadamu. Tolonglah kami untuk beriman teguh kepadamu. Dan tolonglah kami juga untuk membawa kabar baik ini ke sebanyak mungkin orang. Agar mereka pun akhirnya percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dan hanya melalui Engkaulah iman kepadamu yang akan membuat mereka sampai dan tinggal di firdaus Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Agustinus Titi untuk kita hari ini. Membukakan banyak hal tentang firdaus. Tadi ada yang request, masih ada waktu kita sedikit. Mungkin di antara kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir di sini, mungkin masih ada yang bingung. Apa sih firdaus? Atau mungkin ada pertanyaan dari jemaat Tuhan. Kalau ada kami kasih waktu sedikit. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mungkin 1-2 orang. Kalau ada bisa tunjuk tangan. Oke, silakan Kak. Mungkin berdiri saja Kak.
Ya, jadi saudara, kalau di ajaran gereja Roma Katolik misalnya, bahwa orang yang akan masuk surga itu, jadi keselamatan itu ada di dalam gereja. Itu kan konsep teologi mereka. Keselamatan itu ada di dalam gereja, dan orang mau masuk surga itu harus melalui baptisan. Jadi jalan baptisan itu. Makanya kalau apakah kalau kita melihat tentang untuk dalam dunia kedokteran misalnya tentang aborsi misalnya, dokter itu, kalau dokter Katolik misalnya melihat siapa yang akan dipilih hidup, anak atau ibu, pasti akan dikorbankan ibu. Kenapa? Ibu itu kalau mati pasti masuk surga karena dia sudah dibaptis. Sementara bayinya ini belum dibaptis, nah, dia harus dipertahankan, dia harus didahulukan. Ya, jadi karena itu biar ibunya mati, anaknya yang hidup, karena dia perlu dibaptis untuk masuk surga. Nah, dan kalau dokternya itu Protestan, ini lelucon sebenarnya ya. Dokternya Protestan, dia menganggap wah ini kan anugerah Allah gitu. Walaupun dia belum dibaptis, itu kan Allah yang memutuskan, yang membawa dia ke surga, bukan dokter, bukan tindakan kita, dan bukan baptisan itu yang menentukan. Jadi saudara, di dalam teologi ya, itu saya tidak bisa menghakimi teologi masing-masing gereja, jelas enggak? Jadi di dalam teologi tentang baptisan anak itu juga ada alasan sendiri-sendiri dari gereja-gereja itu. Jadi saya tidak berani menghakimi, dan juga itu harus berhati-hati saya memberikan pernyataan publik tentang hal ini, karena saya tahu kira-kira itu ajaran seperti itu dari mana dan lain sebagainya. Nanti dianggap saya mendiskreditkan. Ya. Jadi Anda tahu sekarang itu di media itu rekaman-rekaman itu bisa menjadi polemik yang sangat besar sekali. Tapi misalnya bagi saya bahwa ya keselamatan itu ya memang anugerah Allah. Anugerah Allah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang baru lahir kemudian meninggal, dia belum sempat meresponi. Ya anugerah Allah yang membawa dia. Bukan karena kemampuan kita dan lain sebagainya. Jadi kita jangan menganggap remeh tentang anugerah Allah. Contoh misalnya seperti, dan itu kembali lagi keputusan Allah. Jadi belum tentu anak yang masih kecil itu Roh Kudus bisa memampukan dia untuk memberikan respon. Walaupun dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menyatakan kepadanya. Lah bagaimana bayi mengatakan Yesus Tuhan? Betul kan? Ya tapi kan yang dimaksudkan itu adalah anugerah. Sama dengan ketika orang tadi ini, penjahat ini. Betul kan? Dia cuma, Tuhan cukup engkau ingat. Enggak, aku tidak hanya ingat. Mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di surga. Karena itu keputusan Allah. Jadi keselamatan itu pada prinsipnya itu adalah keputusan Allah. Bukan keputusan saya yang menentukan, tapi keputusan Allah. Dan keputusan Allah itu, itulah dasarnya adalah anugerah itu. Jadi walaupun bayi itu belum dibaptis, tapi lahir dari keluarga orang yang beriman, ya keluarga orang yang beriman, kemudian dia belum dibaptis, kemudian dia meninggal, maka anugerah Allah cukup untuk membawa dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan ini general, kita punya teologi yang sama dalam hal seperti ini, karena ini cukup sensitif loh. Jadi saya kalau ngomong pribadi boleh, tapi kalau ini saya general aja ya untuk hal seperti ini. Ada lagi? Sorry. Dalam lagu buku ND, kalau tidak salah 528,
yang mengangkat dengan lagu kalimat pertamanya, Tu diaho dung mateho. Tadi poin ketiga dari Pak Pendeta menyinggung pastikan kita ada di Firdaus Allah, bukan di Firdaus seks yang seperti yang dipikirkan oleh orang lain gitu ya. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Siapakah yang bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus? Lagi-lagi pastikan diri kita akan bersama-sama dengan Kristus di Firdaus Allah. Kita akan meresponi firman Allah dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 263 yang telah menang disambut di Firdaus. Yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon al-hayat. Tak lagi ingat kata mau Kristus yang hidup Tuhan yang tetap. Alami nikmat surgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Yang telah menang namanya akan tertulis di kitab kehidupan yang bakal. Yang telah menang namanya akan tertulis di kitab kehidupan yang bakal. Ia pun tampil dalam jubah putih, mengaku Kau Tuhanku selamanya. Dan Ia terima tajuk mulia Selamat Kudus, tajuk mulia Selamat Kudus. Yang telah menang diberi tempat di sorga, tahta yang pantas jadi miliknya. Di surga, tahta yang pantas jadi miliknya. Habis berjuang di gelanggang dunia, di sisi Allah Ia jalan yang tak berlaga dalam percaya. Diberi sejahtera habis perang, diberi sejahtera habis perang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Hari ini kita akan mengumpulkan 2 kantong persembahan. Kantong warna merah, persembahan untuk misi, dan kantong untuk warna biru, nanti persembahan untuk operasional komunitas Bonapasogit. Untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan menyanyikan lagu
buku Ende 635. Roh Tuhan Yesus, anak sasada, parasi roha parholongi. Tuhan Yesus, Anak sasada, parasi roha parholongi. Pate ibana, Kumopo pita, Rumarkano Bani Ahe Yesus, Allah He Yesus, Rodoan Sogo, Allah He Yesus, Rodoan Sogo, Mangolua, Dama biara, Kontodo, Sonang aura pun Yesus, Sonang maaf, Allah nau He Yesus. Wan, Audungan mana Posdoroha, ingoluki pamonangana au anakuna ala naunan jalahe he Tuhan di Allah he Yesus Allah he Yesus Rodo Arisogo, mangolua dang mabiara todo sonang aura pun Yesus sonang mau ala nau he Yesus. Musik memuji Tuhan. Bila hidupku nanti berakhir, maka berakhirlah deritaku. Dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Kita bernyanyi. Bila hidupku nanti berakhir, maka berakhir deritaku. Dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Karena Yesus hidup, aku tidak takut. Karena Yesus hidup, aku tidak takut. Masa depan, aku tak gentar. Ku tahu masa depanku, masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia. Sekali lagi, karena Yesus hidup, aku tidak takut. Karena Yesus hidup, aku tidak takut. Masa depan, aku tak gentar. Ku tahu masa depanku di tangannya. Ku tahu masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Esther Manurung. Shalom. Senang sekali boleh berada di tempat ini di tengah-tengah umatnya yang memuji, mendengar firman Tuhan dan bersekutu dalam kasih yang begitu indah.
Untuk Amang, Inang, kakak, abang, adik mungkin ada di sini. Sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua dan juga teman-teman yang ada di Zoom ya, mengikuti secara live streaming. Saya di sini akan membacakan beberapa warta. Sebelum masuk ke warta, dari pagi tadi saya lihat belum ada yang diminta kita untuk salaman. Jadi saya minta kita salaman kiri kanan, depan belakang. Supaya ingat siapa yang di sebelahnya. Demikian juga yang di STT Trinity, boleh bersalam-salaman. Oh, ada juga yang baru di sana 3 orang. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Ya, ada 3 orang yang baru boleh berdiri juga. Oh, udah lama, 2 orang temannya ada ya. Ya, selamat datang di ibadah kita. Dan seperti tadi yang sama-sama sudah kita ikuti bersama, ibadah ini sungguh luar biasa ya. Kita boleh belajar banyak dan mungkin ada banyak hal yang baru yang belum kita terima. Sebelumnya mungkin dengan saat teduh kita mungkin kita begitu seringkali itu sifatnya sangat sangat basic lah ya, tapi di dalam pemaparan firman Tuhan tadi kita benar-benar boleh diingatkan, bahkan dibandingkan itu Firdaus Perjanjian Lama Baru, dan saya yakin kita mendapatkan banyak rema, hal yang baru, terutama saya tadi tentang jangan bicara tentang hanya Firdaus siapa? Firdaus Allah ya. Kemudian satu pengumuman pertama, ibadah kita akan kita lakukan kembali di bulan depan tanggal 2 Juli di waktu yang sama di tempat ini HKBP Menteng Lama dengan tema Glory in the Darkest Place. Kemuliaan di tempat yang paling gelap akan dilayani oleh pembicara Kak Flaviana Tagung. Ya, saya harap jemaat boleh datang kembali, ajak kakak, abang, saudara, teman mengikuti ibadah ini bulan depan tanggal 2 Juli di tempat ini. Kemudian tema ini akan diambil dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Ya. Pengumuman kedua, untuk para pelayan terima kasih ya. Luar biasa tadi musik, gondang dan semuanya, tapi terlebih dahulu terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Agustinus Titi, SH, MTH. Tadi Kak Junike bisikan sedikit, Amang ini atau Bapak Agustinus Titis pendeta adalah staf kedua untuk Perkantas ya. Yang kedua dan seangkatan dengan abang kita terkasih Bapak Pendeta Mangapul Sagala yang sudah ada di Firdaus Allah. Kemudian tadi ya disebut juga sudah memimpin KTB termasuk abang kita Pak Peter Yakub sebagai anak KTB-nya. Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan menolong dan terus memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada, dimanapun dilakukan. Kemudian sebagai MC terima kasih Bapak Pendeta Juniman, Pak Pendeta Jugulo, bukan Juniaman sering dibilang. Kemudian keyboardis dan gondang kita yang andal, pemain musik yang andal, yang tak lain tak bukan Tiroy Sihotang dan Ito Nardi Simamora, dan singers kita ada Pendeta Jenrianto Sagala, penerus Sagala, dan Linda Semajuntak alias Juves. Nggak boleh lupa namanya. Pengumuman terakhir sebelum kita berdoa. Jadi ada satu yang mau ditayangkan, jadi tentang acara di STT, nggak jadi? Oke, saya sebut saja. Oh sudah, ya. Oke, ini nggak masuk tadi, tapi saat ini masih terus berlangsung penerimaan mahasiswa baru. Gelombang kedua, yaitu yang periode Mei sampai dengan Agustus. Kita sungguh berdoa, banyak hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan dipanggil untuk mendaftar di STT Trinity yang ada di Parapat. Dan memang sudah banyak dilakukan publikasi, bahkan kemarin melakukan open house secara virtual dan juga medsos di Instagram dan Facebook dan sebagainya. Mari kita juga nanti doakan, kita ajak ayah saudara siapapun yang kita tahu punya kerinduan ingin menjadi hamba Tuhan. Ada satu di situ nomor yang bisa dihubungi, saya sebut saja nomornya walaupun nanti secara cepat 0853 4945 4789, nanti bisa diulang. Nah
Ini adalah untuk tahun ajaran 2024-2025 tentunya. Satu lagi akan ada pembinaan seminar sehari disebut dengan pembekalan Parhalado dan aktivis gereja dengan judul bahasa Inggris ini Effective Management Conflict at Church, yang pasti tidak akan dilayani dalam bahasa Inggris, akan campur bahasa Indonesia, bahasa Batak ya. Bang Johnson yang akan menjadi pembicara di sana, dilaksanakan tanggal 26 Juni bertempat di aula atau auditorium Pendeta Dr. Mangapul Sagala di STT Trinity. Ini terbuka untuk pendeta, aktivis gereja maupun para majelis gereja yang ada mungkin di sekitar Parapat dan sekitarnya. Itu saja sebagai pengumuman. Kita berharap untuk ibadah bulan depan kita sama-sama lagi kembali menikmati pelayanan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan musik yang indah, dan sama-sama kita menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertahta di Firdaus-Mu yang agung dan mulia itu. Ya Tuhan, Tuhan kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Damai sejahtera dan rahmat-Mu selalu tak pernah berkesudahan ada dalam kehidupan kami, baik dalam kami menjalani hal duka maupun suka di dalam hidup kami. Segala peristiwa silih berganti, tapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami punya penolong yang setia, Bapa yang baik, Allah yang kekal dalam hidup kami. Secara khusus kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menikmati kembali suatu persekutuan yang indah di dalam Kristus, yaitu persekutuan ibadah KBD bulanan yang dilaksanakan di tempat ini. Kami tadi belajar, diingatkan kembali akan janji Tuhan, yaitu barang siapa yang percaya dan akan Allah yang telah dibangkitkan itu akan duduk bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Terima kasih ya Tuhan untuk suatu rema firman Tuhan yang boleh kami pegang, yang akan menjadi bekal dan kami bawa di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami akan pulang dengan sebuah keyakinan teguh bahwa kami sudah mendapatkan tempat di Firdaus Allah. Dan ini juga mengingatkan kami untuk kami mengajak dan mengingatkan yang lain juga, apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan, dan untuk mereka juga tahu bahwa di dalam iman kepada Tuhan sungguh mereka boleh beroleh Firdaus Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk setiap pelayan yang telah mengambil bagian, terkhusus Bapak Pendeta Agustinus Titi yang telah melayankan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah dia, seluruh pelayanannya, seluruh apapun yang dia kerjakan, khususnya mungkin di masa-masa pensiun ataupun masih banyak lagi tanggung jawab yang sedang dia emban. Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas bagi dia. Engkau yang boleh memberikan segala karunia untuk dia boleh berkarya dan terus semakin memuliakan Tuhan melalui pelayanannya bahkan di masa-masa saat usia lanjut. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pelayan-pelayan lain yang ambil bagian. Kami serahkan kehidupan kami senantiasa agar kami pun boleh dipakai di dalam berbagai bidang dan talenta dan karunia yang Kau percayakan bagi kami, baik itu di dalam bermusik, di dalam memimpin pujian maupun di dalam hal-hal lain. Kami juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang boleh mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah mengikutinya sehingga mereka boleh kembali ke kehidupan nyata dengan sebuah iman yang diperteguh kembali, dengan sebuah dengan iman yang menyala di dalam Kristus dan dengan semangat yang baru ya Tuhan. Karena firman-Mu sudah menguatkan mereka dan karena pujian kepada Tuhan itu juga boleh menyegarkan dan membawa kami
kepada sebuah pemahaman dan pengenalan akan Kristus, akan Allah yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk khususnya untuk Yayasan Bina Dunia dan termasuk KBD, Komunitas Bonapasogit Diaspora dan STT Trinity yang ada di dalam naungan yayasan ini. Kami sungguh serahkan semua Tuhan, pengurus, pembina, pengawas, dan bahkan para pelayan yang ambil bagian di dalamnya boleh bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kami secara khusus berdoa untuk Yayasan Bina Dunia. Sungguh Tuhan tolong para pengurus, pembina dan pengawas untuk boleh sehati sepikir di dalam Tuhan, dan tolong mereka Tuhan untuk juga boleh terus mengerjakan bagian demi bagian yang sudah direncanakan dan dibicarakan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk yayasan boleh terus menjaga hubungan dan komunikasi dan relationship khususnya dengan para donatur dan bakal donatur yang datang dari berbagai tempat, baik itu perseorangan, perusahaan, lembaga misi maupun gereja. Kami sungguh percaya Tuhan yang akan memampukan pengurus untuk boleh mengelola segala resources, segala hal yang sudah dipercayakan bagi yayasan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk khususnya pengurus ibadah KBD yang senantiasa setia Tuhan mempersiapkan ibadah ini. Kami berdoa kiranya pengurus boleh menyusun ibadah dan topik-topik yang boleh kiranya menjawab kebutuhan jemaat dan sungguh benar-benar menguatkan dan membawa orang semakin mendalam mengenal Tuhan yang hidup dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan terus bertaut kepada firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk ibadah kami bulan depan, biarlah Tuhan juga yang mempersiapkan setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian terkhusus Flaviana Tagung, Kak Flaviana Tuhan, Kak Vivi kami kenalnya, untuk boleh mempersiapkan sebuah topik yang tidak mudah, Glory in the Darkest Place. Kami semua tahu Tuhan kehidupan saat ini tidaklah semakin baik, begitu banyak hal persoalan secara global dan bahkan di tingkat kehidupan kami, keluarga masing-masing maupun secara pribadi. Banyak kami mendengar kasus demi kasus yang semakin terbuka di tengah-tengah kami. Ya, kasus bunuh diri, kasus anak kecil merasa putus asa dan sebagainya. Ya Tuhan, Tuhan kami, persiapkan kami untuk kami terus membangun diri kami di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan dan di dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Sehingga kami pun dipersiapkan untuk melihat bahwa di tengah-tengah kegelapan Tuhan tetap ada bersama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk STT Trinity yang saat ini melakukan berbagai banyak sekali program kerja, secara khusus penerimaan mahasiswa baru. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, banyak tantangan di dalam mendapatkan mahasiswa baru. Kami tahu ya Tuhan, dengan nama yang tidak sebesar STT yang lain yang mungkin yang sudah terlebih dahulu eksis ya Tuhan. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan kerinduan kami. Kami merindukan ya Bapa. Kau memanggil anak-anak-Mu dari mana-mana saja ya Tuhan, yang cinta untuk melayani Tuhan, mencintai firman Tuhan, dipilih dan mau mendaftar, tergerak untuk mengambil bagian, ikut mau dididik sebagai calon pelayan Tuhan melalui STT Trinity. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi ya Tuhan, karena kami mengenal dan tahu Tuhan kami berkuasa. Engkaulah yang memilihkan pelayan-pelayan yang benar, hamba-hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan untuk boleh dididik menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan melalui STT Trinity Parapat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program kerja yang lain, khususnya seminar sehari untuk para lado dan aktivis gereja. Kiranya Engkau Tuhan mempersiapkan hamba-Mu, Abang Johnson Hutauruk, di dalam persiapan ini. Khususnya kami juga berdoa banyak yang tergerak untuk mendaftar, baik itu pendeta-pendeta di sekitar STT maupun majelis-majelis yang ada di sana dan para pelayan gereja di sana. Kami berdoa kiranya
hambamu ini boleh membahasakan hal-hal yang perlu dia angkat, baik itu dasar teori, manajemen maupun hubungan interpersonal, dan dalam sebuah bahasa yang bisa dimengerti oleh para pelayan di sana dan terutama hamba Tuhan di sana. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pengabdian ke masyarakat, pelayanan ke masyarakat yang akan dilakukan di Parsoburan tanggal 5 dan 6 di mana mahasiswa tingkat 3 dan staf dan dosen berpartisipasi di sana. Biarlah Engkau yang terlebih dahulu melayat umatmu, masyarakat di sana, sehingga ketika pelayanan ini dilakukan, Engkau sendiri yang menjamah, Engkau yang berbicara, dan Engkau yang menjawab setiap kebutuhan mereka ya Tuhan, melalui pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di sana. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan atau program tahunan, yaitu pelayanan 2 bulan yang akan diikuti oleh mahasiswa tingkat 3 di pertengahan Juni sampai Agustus ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan anak-anak-Mu ini untuk siap Tuhan dengan bekal yang sudah mereka pelajari selama di kampus, untuk boleh ditempatkan di tempat-tempat yang paling tepat bagi mereka. Kau Tuhan yang tahu di mana mereka harus ditempatkan. Biarlah juga pengurus di sana YSTT boleh menempatkan anak-anak ini sesuai dengan talenta mereka dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di berbagai-bagai tempat di Bonapasogit maupun di luar Bonapasogit. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini nanti boleh dipakai secara luar biasa dan boleh memberitakan dan menyatakan pengajaran firman Tuhan yang baik di tengah-tengah tanah yang kami tahu yang sering kali kekurangan hamba Tuhan yang boleh memaparkan dan mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, Tuhan kami serahkan seluruh segenap sivitas akademika, semua manajemen ataupun pemimpin di SDT Trinity. Engkau yang tahu kebutuhan mereka, Engkau yang memenuhi segala yang mereka perlukan, dan kami berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Biarlah hati mereka terus disatukan untuk boleh mengerjakan visi dan misi yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Biarlah Tuhan segala masalah yang ada boleh dibicarakan dengan baik, dan segala tantangan yang ada boleh dipikirkan dengan baik solusi yang terbaik, sehingga pelayanan yang dikerjakan oleh Trinity betul-betul semakin meningkat. Terlebih ada rencana untuk pembukaan jurusan-jurusan yang baru di tahun depan ataupun peningkatan akreditasi. Kami mohon ya Tuhan, tolong pakai ya Bapa SDT Trinity dengan semakin heran lagi oleh karena kasih karunia-Mu dan karena cinta-Mu bagi Bonapasogit dan Indonesia. Ya Tuhan, kami akan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, kemarin adalah Hari Pancasila, peringatan Pancasila. Kami sungguh berdoa kiranya pemimpin atau pemerintah kami saat ini terus boleh ingat dan terus boleh berkomitmen untuk membangun kebijakan-kebijakan, program-program yang benar-benar bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kami tahu ini adalah sebuah mandat yang sudah sangat biasa. Kami tahu sebagai bagian dari tugas pemerintah. Tetapi kenyataannya ya Tuhan, begitu banyak permasalahan di tengah-tengah bangsa ini. Begitu banyak isu, terlebih masalah pemerintahan yang bersih yang sulit kami dapatkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, tolonglah ya Tuhan, Engkau yang menolong pemimpin dari tingkat tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami sampai ke tingkat yang paling rendah, boleh memimpin dan mengerjakan tugasnya dengan satu dasar, takut akan Tuhan dan cinta akan rakyat yang mereka pimpin dan mereka layani. Ya Tuhan, oleh karena itu kami berdoa, kiranya tiap-tiap hari Kau boleh bangunkan mereka untuk ingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan termasuk ya Tuhan, institusi-institusi yang akan mengambil bagian penting dalam penegakan hukum, baik itu Polri, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.
Kiranya ya Tuhan, mereka yang menjadi tonggak utama penegakan keadilan bagi bangsa ini, tolong ya Tuhan kepemimpinan di dalamnya boleh teguh dan setia untuk mengerjakan tugas mereka, melakukan reformasi internal, melakukan banyak perbaikan-perbaikan dan terus melanjutkan untuk memperbaiki diri ya Tuhan. Sekalipun Tuhan kami melihat tanda-tanda di sekitar kami tidak menunjukkan hal yang baik, terus banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan, dengan kasus-kasus besar di mana hukum atau proses hukum bisa dibeli dan banyak lagi Tuhan yang menyedihkan hati kami. Tuhan, tolonglah bangsa kami untuk boleh kembali berbenah dan kembali kepada panggilan Undang-Undang Dasar, kembali kepada satu tujuan bangsa, sungguh melayani rakyat ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa oleh karena itu untuk proses pilkada yang sudah dimulai. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah proses kali ini di mana akan dilakukan pilkada serentak di bulan November boleh menjadi satu hal yang boleh membangkitkan pemimpin-pemimpin yang benar. Dengan kami berdoa, untuk itu kami berdoa ya Tuhan, tolong ya Bapak, setiap partai ataupun orang-orang yang ada dalam posisi strategis untuk menentukan calon atau bakal calon, Tuhan terangi hati dan pikiran mereka, ingatkan mereka bahwa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab mereka adalah memberikan atau mengajukan pemimpin-pemimpin yang berkenan di mata Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh tulus dan termotivasi untuk melayani rakyat. Ya Tuhan, pakailah juga baik itu lembaga pemilihan umum dan lain-lain untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada hari H nanti pilkada ini di bulan November boleh berjalan dengan baik, dengan damai. Dan orang-orang yang terbaiklah ya Tuhan yang akan berkonsentrasi dan yang akan dipilih adalah yang terbaik, yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan atau masa-masa transisi ya Tuhan, untuk kepemerintahan yang baru dari presiden dan calon dan wakil presiden saat ini ke presiden dan wapres terpilih yang akan dilakukan inaugurasinya di bulan Oktober. Tuhan, kami sungguh berdoa kiranya ada kesatuan hati untuk melakukan transfer yang baik ataupun pembicaraan yang baik, sehingga hal-hal yang akan direncanakan oleh presiden dan calon presiden atau wapres yang terpilih boleh didukung juga oleh pemerintahan saat ini, dan agar kiranya terjadi kontinuitas dan pembicaraan yang baik untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang strategis yang akan diambil oleh presiden dan wapres kami nanti yang baru di periode 2025 sampai 2024 sampai 5 tahun kemudian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang mendengarkan anak-anak-Mu yang berdoa. Engkau hadir di tengah umat-Mu yang berdoa, dan Engkau mendengarkan permohonan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sungguh merindukan negara kami ini boleh semakin baik ya Tuhan, dan boleh semakin menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami akan pulang nanti. Tuhan juga yang menolong kami di dalam perjalanan pulang dan di dalam kembali ke tanggung jawab kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan saja, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan menyiapkan firdaus bagi kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema ibadah kita hari ini engkau bersama-sama
dengan aku di Firdaus. Yesus telah turun ke dalam dunia bersama dengan kita. Beberapa minggu yang lalu kita memperingatkan bahwa Yesus naik ke sorga. Yohanes 14 mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kiranya firman hari ini menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan bernyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kita warisnya, kita telah ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Kita akan memuji memuliakan Tuhan, bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. dihongoluku las rohani, jumolo Yesus siluam. Dihongoluku las rohaki, jumolo Yesus sayuami. Pangiringonku tolong muhi, magalo dosa nang rohaki. Tabari tahun holong naik, Tangkari tahun holong naik, di dia Tuhan kudusoi. Pahit dan lobida, sasada Yesus dipuji mah. hibul maahu Yesus, sonang rohaku tahapul dong. Mian di au pabain hatami, pai madas au tulang bumi. Hibul mau Yesus timu, sonang rohaku tarapundon. Lihat beliau mabai hatami, bai madosa tulang bumi. Tarbari tahun, Tabari tahun holong naik, ya Tuhan, di dia Tuhan kudusoni. Pahit dan lobida, sasada Yesus tabari tahun holong naik, di dia Tuhan. Tabari tahun holong naik, di dia Tuhan kudusoni.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengingat kami. Dan karena Engkau mengingat kami, maka kami pasti akan berada di Firdaus Allah. Karena itu kami berdoa, tolonglah kami juga untuk mengingat anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, teman kami, dan bangsa kami, agar kami pun membawa mereka kepadamu, percaya kepadamu. Tuhan, ingatlah juga akan keluarga kami, ingatlah juga akan bangsa kami. Dan biarlah semua orang yang Kau ingat ini akan menikmati damai sejahtera di surga Allah. Saudara-saudaraku, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Dan ingatlah bahwa Yesus mengingatmu. Dan bawalah Injil secepat mungkin dan kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka juga bisa bertemu dengan Yesus dan akhirnya akan juga bersama-sama dengan Yesus dan kita semua di Firdaus Allah. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Dengan demikian, ibadah komunitas Bonaposogit pada hari ini telah selesai dan berlangsung dengan baik. Sekali lagi kepada jemaat kami yang baru pertama hadir, boleh berdiri sekali lagi. Silakan Bapak Ibu jemaat KBD boleh salam-salaman buat